Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas F, mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Dalam video kali ini kami akan memaparkan mengenai kebijakan harga. Namun sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Razan Raif dengan NIM 144221030. Kemudian ada Sabrina Aska Maulida dengan NIM 144221050. Kemudian yang ketiga ada Muhammad Mario Mustaqim dengan NIM 144221051. Kemudian ada saya sendiri, Karen Winangun Madewi dengan NIM 144221059. Dan yang terakhir ada Wulan Oktiana Herlina Putri dengan NIM 144221169. Dalam video kali ini ada 4 sub pembahasan. Yang pertama yaitu memahami jenis-jenis harga, yang kedua menetapkan harga, yang ketiga merespon perubahan harga, dan yang keempat praktik kebijakan penetapan harga sesuai dengan af'al rasul. Ada beberapa jenis harga di dalam aktivitas perekonomian. Adapun beberapa jenis harga tersebut adalah sebagai berikut. 1. Harga subjektif. Harga subjektif adalah harga yang ditetapkan berdasarkan taksiran atau opini seseorang. Penjual dan pembeli memiliki taksiran harga yang berbeda untuk suatu produk dan biasanya berbeda dengan harga pasar. Yang kedua, harga objektif. Harga objektif adalah harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Nilainya dijadikan patokan bagi para penjual dalam memasarkan produknya. Lalu yang ketiga, harga pokok. Harga pokok adalah nilai real suatu produk atau jumlah nilai yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Yang keempat, harga jual. Harga jual adalah harga pokok ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh produsen atau penjual. Umumnya harga jual pada masing-masing penjual berbeda, namun tetap berpatokan pada harga pasar. Selanjutnya ada menetapkan harga. Menurut Kotler dan Keller, harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk sebuah produk atau jasa, atau sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat, kepemilikan, atau penggunaan atas produk atau jasa. Dalam menetapkan harga, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, penentuan persaingan sebagai batas atas dan biaya sebagai batas bawah. Yang kedua, harga yang ditetapkan tidak boleh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan pesaing atau lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, terlalu banyak diskon akan menciptakan brand image bahwa toko tersebut hanya menjual barang murah dan tidak berkualitas. Yang keempat, jangan terpancing strategi pesaing yang bermain dengan harga. Price must be realistic. Selanjutnya ada strategi penetapan harga yang tepat, antara lain, yang pertama ada cost plus pricing, yakni harga sama dengan biaya tetap plus variabel ditambah dengan markup atau margin. Yang kedua ada competitive pricing, yakni menetapkan harga berdasarkan pada biaya persaingan atau kompetisi. Yang ketiga ada value based pricing, yakni penetapan harga berbasis nilai adalah strategi penetapan harga terutama berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen dari suatu produk atau layanan. Yang keempat ada price skimming, yakni menetapkan harga tinggi dan menurunkannya seiring dengan berkembangnya pasar. Yang kelima ada penetration pricing, yakni strategi penawaran harga murah untuk produk atau jasa yang baru dirilis ke publik. Yang keenam ada psychology pricing, yakni strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Yang ketujuh ada bundle pricing, yakni harga sebagai paket untuk menarik pelanggan agar membeli satu set lengkap dengan harga yang lebih murah. Respon perubahan harga. Respon perubahan harga berkaitan dengan tindakan yang akan kita lakukan sehubungan dengan tindakan para pesaing produk kita yang melakukan kebijakan dengan menurunkan harga. Hal-hal yang perlu kita cari tahu sebelum mengambil kebijakan dalam menyelesaikan masalah ini antara lain, yaitu apa yang menjadi penyebab pesaing menurunkan harga, apa dampak bagi perusahaan kita, serta bagaimana respon dari perusahaan lain. Akan tetapi, yang paling penting harus kita ketahui adalah bagaimana reaksi pelanggan kita terhadap keadaan ini, sehingga kita bisa mengambil strategi yang tepat dalam menghadapi masalah ini. Biasanya, penurunan harga yang dilakukan oleh pesaing akan berdampak pada penurunan penjualan dan akhirnya berimbas pada penurunan laba yang diperoleh. Apabila hal ini terjadi, perusahaan bisa bertahan dengan harga yang mereka terapkan sekarang dengan asumsi bahwa perusahaan percaya bahwa perusahaan tidak akan kehilangan terlalu banyak pangsa pasar apabila bertahan dengan harga saat ini, walaupun pesaing menurunkan harga. Selain itu, bisa juga karena perusahaan akan rugi lebih banyak apabila ia menurunkan harga produknya dibandingkan dengan tetap mempertahankan harga. Selain kedua hal di atas, biasanya perusahaan justru akan menunggu
dan merespon perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing jika perusahaan telah memiliki banyak informasi mengenai dampak perubahan harga yang dilakukan oleh pesaing. Akan tetapi, tindakan ini justru merugikan karena perusahaan menjadi terkesan lambat dalam menentukan langkah yang akan diambil. Akibatnya, pesaing justru akan semakin kuat karena perusahaan terlalu lambat dalam menentukan langkah. Kebijakan penetapan harga dalam Islam. Dalam Islam, penetapan harga yang adil dan sesuai dengan kondisi pasar merupakan tanggung jawab dari seorang pedagang dan juga pembeli. Dalam penetapan harga, Islam menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan dan juga kemanusiaan. Sehingga penetapan harga yang dilakukan harus memperhatikan aspek kepentingan bersama dan juga tidak merugikan pihak-pihak yang lainnya.